Lantas, apa saja kebijakan politik pemerintah pendudukan Jepang? Untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di bidang-bidang tertentu selama pendudukannya di Indonesia. Adapun di bidang ekonomi, Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat dan mengendalikan harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Jepang juga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia seperti minyak bumi, karet, timah, tembaga, emas, dan lain-lain. Selain itu, Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman ekonomi yang dibutuhkan oleh Jepang seperti jarak, pagar, dan kapas. Di bidang sosial, Jepang menerapkan kebijakan Romusa, yaitu kerja paksa bagi rakyat Indonesia untuk membangun proyek-proyek militer dan infrastruktur bagi Jepang. Romusa dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Banyak Romusa yang meninggal karena penyakit, kelaparan, kelelahan, atau kekerasan. Selain Romusa, Jepang juga merekrut wanita-wanita Indonesia sebagai Jugun Iafun atau pelacur tentara Jepang. Jugun Iafun dipaksa untuk melayani nafsu seksual tentara Jepang dengan ancaman daya tipu daya. Di bidang politik, Jepang membubarkan semua organisasi politik dan organisasi sosial yang ada di Indonesia sebelumnya. Jepang juga melarang segala bentuk pergerakan nasionalisme atau anti-Jepang. Jepang melancarkan berbagai bujuk raya kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Berbagai propaganda dilancarkan melalui media surat kabar, majalah, poster, sandiwara, film, siaran radio, hingga pengeras suara yang dipasang di desa-desa Jepang juga melancarkan propaganda dengan menyebut dirinya sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar bangsa kita mau terus membantu. Di bidang militer, Jepang membentuk beberapa organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Heiho atau Pasukan Bantuan, PETA atau Pembela Tanah Air, Gyugun atau Tentara Sukarela, dan Seinindan atau Barisan Pemuda. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, sekaligus untuk mengawasi gerak-gerik rakyat Indonesia. Namun, organisasi-organisasi ini juga memberikan pelatihan dan pengalaman militer bagi rakyat Indonesia yang nantinya berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam bidang kebudayaan, Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanamkan nilai-nilai Asia, khususnya Jepang di Indonesia. Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Jepang juga menghapus semua buku-buku dan media massa yang berbau Barat. Jepang mempromosikan budaya Jepang seperti Shintoisme, Bushido, dan kesetiaan kepada kaisar. Namun, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Jepang juga mendukung perkembangan sastra dan seni Indonesia yang bersifat nasionalis. Karya sastra yang berbahasa Indonesia juga berkembang di masa penjajahan Jepang. Karya-karya itu misalnya berupa cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak yang dimuat dalam media massa yang disponsori oleh Jepang, seperti majalah Jawa Baru. Mobilitas pemerintah pendudukan Jepang terhadap tenaga kerja dan sumber-sumber ekonomi.